Habib, kita mulai dulu untuk berdoa. Pimpin. Sudah siap? Sudah. Siap, gerak, amat, gerak, gerak, bersalam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dan berdoa. Baiklah, sebelum kita mulai materi kita hari ini, ibu tanya dulu terlebih dahulu, bagaimana kabarnya anak kelas 6? Baik. Alhamdulillah baik. Oke, coba sebelum kita mulai materi, tepuk semangat. Alhamdulillah pada hari ini anak-anak didik ibu semuanya pada sehat dan baik. Oke. Apa ada hari ini yang tidak hadir? Semua yang hadir ya. Alhamdulillah Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berada pada hari ini. Baik. Pada materi kita ini kita akan mempelajari tentang berpikir komputasional. Ini dia. Sebelum kita mulai, apa itu tentang berpikir komputasional dalam pembelajaran coding dan KA, sebelum kita mulai membahas materi kita ini, terlebih dahulu baiknya anak-anak ibu coba suruh dulu berdiri. Semuanya berdiri. Ya, berdiri. Oke, semuanya coba genggam tangannya gini, lipat tangannya, hitung 1, 2, 3, ke kanan ya dulu, 4, 5, 6, 7, 8. Pokoknya 2 kali. Oke. Coba gerakan tadi kita iringi dengan lagu pada hari Minggu. Siap semua? Siap. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turun ayam ke kota, naik delman istimewa ku duduk
Salah sepatu kuda. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya baik, kita akan belajar tentang berpikir komputasional dalam pembelajaran coding dan KA. Ini dia. Nah, mungkin anak-anak ibu semua bertanya-tanya, apa itu tentang berpikir komputasional? Nah, sebelum kita bahas itu, ibu sudah merampungkan ini tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Apa aja yang harus kalian capai dalam pembelajaran kita kali ini? Yaitu satu, siswa paham tentang pengertian berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Kamu akan memahaminya setelah kita bahas materinya. Iya. Dan yang kedua nih, Ibu rumuskan. Siswa dapat memberikan contoh dari tentang berpikir komputasional dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Itu dia. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional. Itu dia. Nah, tadi Ibu sering bilang berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Apa itu komputasional? Ini dia. Apa itu berpikir komputasional? Nah, tentunya anak-anak didik Ibu tadi semuanya bertanya-tanya kan? Ibu bilang, apa itu berpikir komputasional? Coba bacakan dulu nak. Berpikir Yang kuat. komputasional adalah berpikir seperti komputer, Betul. mesin untuk memecahkan masalah dengan Lebih efisien dan efektif dengan cara sistem dan logis. dengan cara sistematis dan logis. Coba, Ibu suruh bacakan dulu untuk yang anak perempuan. Coba Wirda, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah berpikir seperti komputer Betul. atau mesin untuk memecahkan masalah dengan lebih efisien dan efektif dengan cara sistematis dan logis. Oke, baik. Baik, Ibu angkat dulu kasusnya itu. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah berpikir seperti komputer atau mesin. Tahu mesinnya kan? Banyak mesin di rumah kita. Apa saja mesin di rumah kita? Mesin cuci, mesin kipas angin, mesin apa lagi? Masak nasi atau disebut dengan rice cooker, atau dalam bahasa kita sebut kosmos. Nah, itu dia kan. Nah, untuk memecahkan suatu masalah dengan lebih efisien, dengan lebih mudah, kita punya masalah nih di rumah. Jadi komputer itu bisa memecahkan masalah kita dengan lebih mudah dan efektif dan lebih cepat dan tepat. Nah, itu dia. Dengan cara sistematis dan logis, dengan cara teratur dan masuk akal. Itu dia arti berpikir komputasional. Jadi intinya berpikir komputasional itu adalah berpikir layaknya seperti komputer yang bisa memecahkan masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia ya. Kira-kira paham yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Paham. Jadi kalau paham, kita lanjutkan nih. Nah, ini lagi ada pertanyaan yang kedua. Apa itu berpikir komputasional? Ini ada pengertian yang lebih lanjutnya. Coba Ibu suruh bacakan dulu Sapan. Apa itu berpikir komputasional? Pada dasarnya, berpikir komputasional adalah metode pemecahan masalah melalui penerapan teknologi ilmu komputer. Itu dia. Paham kira-kira yang saya perbaca? Paham? Bisa memahami apa yang dibacakan? Nah, coba yang anak perempuannya Selviana, coba baca dulu. Apa itu berpikir komputasional? Pada dasarnya, berpikir komputasional adalah metode pemecahan masalah melalui penerapan teknologi ilmu komputer. Iya, itu dia. Pada dasarnya
berpikir komputasional itu adalah metode pemecahan masalah melalui penerapan teknologi ilmu komputer. Itu dia. Paham kira-kira? Kalau sudah paham tentang apa itu tentang berpikir komputasional, kita lanjutkan. Dikatakan juga bahwa berpikir komputasional itu merupakan suatu konsep bagaimana cara untuk menemukan masalah yang ada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari kita dengan cara mengamati. Arti mengamati ini kita perhatikan ada masalah di lingkungan kita, di lingkungan hidup kita sehari-hari. Kemudian bagaimana setelah dalam kehidupan sehari-hari kita ada masalah? Nah, kemudian mengembangkan solusi. Setiap masalah pasti ada cara menyelesaikannya. Yang dimaksud solusi ya, solusi itu adalah cara untuk menyelesaikannya. Solusi untuk memecahkan masalah, itu dia ya. Bahwa dikatakan berpikir komputasional itu adalah salah satu berpikir seperti komputer. Dan yang kedua tadi, berpikir komputasional itu adalah bisa juga dikatakan adalah tempat kita memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya 4 dasar utama berpikir komputasional. Kalau dibilang berpikir komputasional itu ada 4 dasar cara berpikir komputasional. Yang pertama, apa itu? Dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Dan yang ketiga, pengenalan pola. Dan keempat adalah algoritma. Ini yang mesti diingat. Kalau dikatakan berpikir komputasional, jadi yang harus diingat adalah 4 dasar cara berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, abstraksi. Yang ketiga, pengenalan pola. Dan keempat adalah algoritma. Mungkin anak didik ibu belum paham yang keempat ini, maka akan kita bedah satu persatu. Itu dia ya. Jadi coba simak dengan cara seksama. Sebelum kita bahas yang keempat item ini, yang keempat dasar dari komputasional ini, jadi ibu minta coba yang lain berdiri dulu. Oke, semuanya berdiri. Nanti angkat tangan sebelah kanan. Angkat tangan sebelah kanan, kamu hitung 1, 2, 3, 4. Kiri juga gitu. 1, 2, 3, 4. Kemudian masuk ke kaki kanan. 1, 2, 3, 4. Kaki kiri juga gitu. 1, 2, 3, 4. Nah, tadi kita mulai dari angka 4 kan. Kemudian angkat lagi kaki kanan. Hitung mundur 1, 2, 3. Gitu juga kiri. Sama kaki kanan, kaki kiri. Habis 3 baru sampai 1, 2. Ini tuh 1, 2. Teradap 1, 1, 1, 1. Paham? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Oke, silakan duduk. Jadi kembali kita kepada materi kita. Kita lanjutkan kembali. Oke, ada 4 dasar utama tentang berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Mari kita bedah satu persatu. Check it out. Ini dia ya, yang pertama. Ini dia, ada beserta contohnya. Apa itu dekomposisi? Coba dibacakan dulu oleh Arya Bancin. Dekomposisi adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang besar dan kompleks menjadi masalah yang lebih kecil sehingga lebih mudah diselesaikannya. Tujuannya agar masalah tidak terlihat menakutkan dan bisa diselesaikan satu persatu. Contoh sehari-hari, masalah besar membuat nasi goreng.
Dekomposisi 1. Menyiapkan bahan nasi, bumbu, atau telur dan lain-lainnya. 2. Mengiris bumbu. 3. Menggoreng telur. 4. Menumis bumbu. 5. Mencampur semua bahan dan memasaknya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya ibu bilang nih, nasi goreng, tentunya kalian cuma pandai memakan nasi goreng, ya kan? Kalian tidak tahu bagaimana cara membuat nasi goreng. Kalian bingung. Kebingungan itu adalah salah satu masalah. Nah, ini dia bagaimana penerapan dekomposisi. Dekomposisi adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang besar dan kompleks menjadi masalah yang lebih kecil. Sehingga masalah yang besar menjadi kecil itu lebih mudah untuk diselesaikan. Nih contoh ibu buat. Coba dibuat nasi goreng. Kalian kan nggak tahu apa yang harus dilakukan dalam membuat nasi goreng. Nah, itu dia. Ini dia cara-caranya, dekomposisinya. Nah, langkah-langkah membuat nasi goreng itu 1. Menyiapkan bahan. Apa saja bahan nasi goreng? Seperti pertama-tama mengupas bawang ataupun menyiapkan nasi, telur. 2. Mengiris bumbu ataupun seperti mengupas bawang, mengupas apa lagi? Apalagi yang harus kita kupas? Tomat, dicampur tomat, apalagi cabai, apalagi bawang putih. Kemudian menggoreng telur. Setelah kita goreng telurnya, yaitu berarti telur mata sapi. Dan yang keempat adalah menumis bumbu. Nah, kamu tumis dulu bumbunya. Setelah tercium bau harum, bumbunya sudah matang, maka mencampur semua bahan untuk memasaknya. Apa saja bahan yang harus kita campur tadi? Nasi. Maka terciptalah nasi goreng. Itu dia masalah yang besar yang awalnya kalian tidak tahu bagaimana pemecahan masalahnya. Sekarang setelah ada dekomposisi 1 persatu, maka bisa kalian buat nasi goreng. Contoh lainnya ya, tugas selanjutnya. Nah, dan yang kedua ini tentang dekomposisi. Dan yang kedua adalah pengenalan pola. Tahukah kamu kenapa komputer itu kalau kita minta kalian minta misalnya lagu tentang Indonesia Raya, maka komputer itu mengeluarkan lagu-lagu Indonesia Raya. Kenapa komputer itu bisa gitu, Bu? Kalau saya minta gambar gajah, dia keluarkan gambar gajah. Macam banyak gambar gajahnya. Kemudian kalau saya minta gambar kucing, dia keluarkan semua gambar kucingnya. Kenapa? Karena pada dasarnya komputer itu sudah mengenali pola-pola yang kalian minta. Kenapa dia kenali, Bu? Karena komputer ini bisa berpikir seperti manusia, karena manusialah yang menciptakannya. Oleh manusia tersebut yang pandai memprogram, yaitu disebut dengan coding dan kecerdasan artifisial ataupun disebut dengan AI, artificial intelligence, itu dia maksudnya. Kamu minta apa-apa di YouTube keluar, minta apa-apa di Google keluar, apa yang kamu minta semua ada di situ. Meski tentang pelajaran pun keluar, PR pun keluar. Kamu minta misalnya mengubah pecahan desimal 2/5 sama dengan berapa? Apakah dijawab oleh komputer? Dijawab. Kenapa komputer bisa menjawab pertanyaanmu? Karena sebenarnya dia sudah mengenali pola-pola pertanyaan Anda. Kenapa dia bisa kenal pola-pola tersebut? Karena memang di dalam komputer ini sudah diperkenalkan oleh si tukang program untuk menjawabnya. Sudah memasukkan soal-soal tersebut dan sudah memberikan jawaban. Makanya ketika kamu bertanya, komputer ini tahu. Itu dia ya. Itu dulu bisa. Pengenalan pola. Masalah kecil yang telah dipecah.
Tujuannya membuat solusi menjadi lebih efisien. Jika kita menemukan pola, kita bisa menyelesaikan masalah serupa dengan cara yang sama. Contoh sehari-hari saat membuat nasi goreng, langkah menulis bumbu memiliki pola yang sama. Panaskan minyak, masukkan aduk hingga halus. Pola ini juga bisa dipakai saat memasak mie goreng atau capcay. Menulis sayur-sayuran ataupun yang lainnya. Pertama-tama kita menyiapkan bahan-bahanan, kemudian menulis bumbu. Nah, langkah-langkah tersebut sama dengan urutannya dengan membuat masakan yang lain. Selanjutnya, tadi pengenalan pola. Dan yang ketiga abstraksi. Terus yang ini. Apa itu abstraksi? Coba dibaca dulu oleh Humaira. Prosedur untuk menjelaskan data yang tidak relevan atau berlebihan dan berkonsentrasi secara eksklusif pada fakta-fakta yang paling krusial. Tujuannya agar kita tidak bingung dengan informasi yang terlalu banyak dan bisa fokus pada inti masalah. Contoh sehari-hari, saat mengendarai sepeda, kita fokus pada cara menjaga keseimbangan dan mengerat. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara kerja kita, setiap gear atau bahan pembuatannya. Detail itu diabstraksikan. Iya, paham kira-kira maksudnya? Ada yang tidak paham? Nah, maksudnya adalah abstraksi ini adalah fokus ke titik permasalahan. Contohnya di sini seperti kamu mendayung sepeda. Ketika kamu mendayung sepeda, apakah kamu menghitung berapa lingkaran sepeda tersebut? Pernahkah kamu menghitung berapa jari-jari dari sepeda tersebut? Pernah? Tidak. Kamu hanya ketika mendayung sepeda, apa fokus utama yang kamu perhatikan? Jalan. Yang lain? Fokus utama yang lain? Menjaga keseimbangan. Ada lagi yang perlu kamu perhatikan? Nah, inilah yang dimaksud dengan abstraksi. Kamu mengabaikan hal-hal yang kecil, fokus kepada hal yang besar. Contoh yang lain misalnya, kamu membaca buku. Kamu hanya fokus kepada isi buku. Apakah kamu pernah memikirkan ini kertasnya terbuat dari apa? Terus ini tulisan apa? Apakah dia Times Roman? Apakah dia Calibri? Pernahkah kamu berpikir begitu? Tidak. Kita hanya fokus ketika kamu ibu suruh membaca, kamu hanya fokus kepada inti permasalahan yang kamu baca. Kamu tidak akan pernah berpikir, oh ini tulisannya bagaimana ya cara pengetikannya? Oh ini bukunya terbuat dari apa? Oh ini ukuran kertasnya ukuran apa? Nah itu adalah hal-hal kecil yang kita abstraksikan, artinya tidak kita pedulikan. Itu dia, kita hanya fokus kepada hal-hal yang perlu saja. Itu ya. Selanjutnya algoritma. Nih dia. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba bacakan dulu Abad Mailan, algoritma. Algoritma, serangkaian langkah-langkah atau aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan untuk masalah. Algoritma adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Ciri algoritma yang baik: 1. Urutannya jelas. 2. Tidak ambigu, tidak memiliki arti ganda. 3. Pasti berhenti setelah masalah selesai. Contoh sehari-hari: resep masakan, petunjuk resep masakan, mainan atau tutorial cara melakukan sesuatu. Oke. Baik. Contoh dari kegiatan sehari-hari kita pada algoritma itu apa, Bu? Dia kan katanya tersusun secara sistematis dan teratur, secara runtut.
Iya, menyiapkan gelas. Untuk apa disiapkan gelas, nak? Setelah dicuci apa yang harus kita lakukan? Mengiris-iris buah mangga. Betul begitu kan? Pernahkah kamu mengupas buah mangga? Pernahkah kamu membuat jus mangga? Nah, setelah kamu iris-iris, hasil irisan itu kamu masukkan ke mana? Iya, ke dalam blender atau penggiling buah. Setelah blender dimasukkan ke dalam blender, apa yang harus kamu lakukan? Memasukkan kabelnya ke dalam jok, kemudian menekan tombol on. Bisakah jusnya halus tanpa hidup blendernya? Itu kan urutannya kan? Nah, itu dia, itu urutannya, itu prosesnya. Nah, itu dia. Setelah kamu klik tombol on, apa yang terjadi? Caranya seperti memasak nasi di rice cooker. Coba kamu ceritakan langkah-langkahnya gimana? Urutannya gimana? Itu dia algoritma berpikir secara runut. Ambil beras, masukkan ke dalam rice cooker, ke dalam wadah, terus isi air, terus cuci bersih sekali atau dua kali. Seterusnya buang airnya, terus betul. Setelah itu masukkan ke dalam wadah rice cooker, ke mesin rice cooker. Setelah itu apa yang kita lakukan? Iya, kita masukkan kabelnya ke jok. Setelah itu klik tombol memasak. Ada berapa tombol di rice cooker? Tombol apa saja itu? Tombol memasak dan tombol memanaskan. Apakah masak nasi mengklik tombol memanaskan? Tidak. Tombol apa? Tombol memasak. Nah, setelah nasi kita masukkan ke rice cooker, kita klik tombol memasak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nasinya masak, tombolnya berubah. Kemana berubah tombolnya? Iya, menjadi panas. Artinya apa? Nasinya sudah matang. Itu dia berpikir algoritma. Cara pengerjaannya itu runtun. Paham kira-kira? Oke. Ini dia contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Dekomposisi mencari materi. Ini ya. Ini nanti menjadi tugas kita di sini. Dekomposisi nih, contoh dekomposisi. Mencari materi mulut, lambung, usus. Nah, kamu cari nanti materi tentang mulut, lambung, usus. Nah, tahu tadi kan tentang dekomposisi? Tadi masalah tentang membuat nasi goreng. Ini nih, masalah mulut nih, lambung, usus. Nanti kamu apakan? Kamu jelaskan. Kemudian membuat slide presentasi. Nanti kerja kelompok, bentuk kelompok heterogen. Nah, kemudian setelah berembuk dalam kelompok, coba buat dulu kelompoknya, nak. Coba buat dulu kelompoknya. Ini kelompok 1, 2, dan 3 ya kan? Ini ya terkesan apa? Saya kalian bakat kamu itu diskusi gitu kan? Siapa yang bagian presentasi, siapa yang bagian mengelola di PPT, mengetik, dan siapa yang akan mencari materi. Itu dia ya. Kemudian kita selanjutnya itu tugasnya yang ibu suruh algoritma tadi. Oke, itu dia. Selanjutnya, jadi inti kesimpulannya kita belajar tentang berpikir komputasional ini adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan
digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun. Jadi apa itu buku? Kesimpulannya berpikir komputasional. Kesimpulannya adalah alat bantu berpikir. Alat bantu berpikir bagi manusia. Kesimpulannya berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa kita gunakan. Siapapun bisa menggunakan untuk menghadapi tantangan ataupun masalah. Jadi, yang harus kamu ingat adalah 4 dasar tentang berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Sampai di sini, Ibu sampaikan materi kita berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.